Halo gengs, kembali lagi nih dengan Mimin di channel yang doyan review film JAV. Salah mulu, maksudnya film pengecrotan. Pada video kali ini, Mimin akan membahas tentang film seorang pendekar sakti mandraguna yang harus kena fitnah dari persengkokolan para pria dan wanita jahat. Film ini berjudul Sakra yang dirilis pada tahun 2023 ini. Namun seperti biasa, jangan lupa siapkan secangkir kopi dan segelas air putih lalu pasien disembur. Kayak Mbah Dukun. Serta jangan lupa untuk menekan tombol subrek ya gengs. Kalau sudah, mari kita ngecrot. Cerita dibuka dengan memperlihatkan perjalanan kehidupan bayi yang terbuang dan ditemukan oleh kedua orang miskin yang akhirnya mengadopsinya menjadi anak mereka. Bocah itu kemudian tumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Ia juga belajar pada seorang Shaolin legendaris yang membuatnya mempelajari jurus-jurus yang tak terkalahkan. Bahkan saat ia kecil, ia sudah bisa mengalahkan para perampok-perampok yang lebih dewasa dan lebih tua. Anak itu dikenal dengan nama Fang. Beberapa tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan seorang perampok yang datang dengan membawa sebuah gerobak udak. Karena lapar, sekelompok perampok memutuskan untuk singgah dan memesan semangkok cireng. Dan ternyata Fang mengetahui bahwa mereka baru saja menculik seorang pangeran. Fang yang dikenal sebagai seorang pahlawan kemudian memutuskan untuk menyelamatkan pangeran itu. Dan pengecrotan pun terjadi. Setelah mengetahui bahwa lawan mereka adalah Fang, para perampok tersebut memutuskan untuk mundur. Sedangkan Fang hanya bisa tertawa melihat musuhnya yang kaget mendengar namanya. Setelah berhasil menyelamatkan sang pangeran, Fang dan para pengikutnya kemudian pergi untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan para ketua sekte lainnya. Ternyata saat tiba di tempat pertemuan, salah satu ketua sekte yang bernama Tuki telah menuduh Fang berkhianat, di mana ia difitnah telah membunuh kakak tertua dari sekte mereka. Untuk memperkuat fitnahan itu, Tuki menunjukkan sebuah bukti berupa surat terakhir yang dituliskan oleh kakak iparnya, di mana surat tersebut berisikan kesaksian bila Fang lah yang melakukan pembunuhan itu. Di sana juga ada istri dari kakak tertua yang katanya dibunuh oleh Fang, yang akan kita panggil dengan nama Adis. Tiba-tiba kakek tertua pemimpin sekte mereka datang ke sana. Di sana sang kakek tertua menjelaskan fakta bahwa ternyata Fang adalah bayi yang dipungut dari bangsa Khitan. Jadi harusnya Fang tidak mempunyai dendam apa-apa terhadap kakak tertuanya. Karena bangsa Khitan adalah bangsa yang sangat hina dikarenakan mereka tidak punya rumah dan terpaksa harus mencari kehidupan di negara lain. Semua orang yang mendengarkan hal itu terkejut karena mereka baru menyadari pahlawan yang selama ini mereka puja-puji ternyata berasal dari bangsa yang sangat hina. Kawanan pengemis mencoba membelanya dengan cara mengorbankan darah mereka. Tapi tanpa diduga, Fang malah mengambil pisau dan menusuk dirinya serta memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Di balik bukit terlihat ada seorang raja bernama Jajang. Ia dan ketiga anak buahnya ciwai-ciwai cantik ternyata memperhatikan apa yang dilakukan oleh Fang. Setelah itu, Jajang pun mengutus Vivi untuk pergi mencuri sebuah kitab di perguruan Shaolin. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Fang pulang ke rumah untuk bertemu dengan kedua orang tua angkatnya. Kedatangan Fang untuk menanyakan tentang kebenaran yang dikatakan oleh kakek tertua. Tapi saat tiba di rumah, ia malah mendapati orang tua angkatnya sudah sekarat karena disikat oleh orang yang tak diketahui. Setelah kedua orang tuanya metong, Fang kemudian didatangi oleh dua biksu dan malah menuduhnya telah membunuh orang tua angkatnya. Kedua biksu itu juga mengatakan bahwa Fang adalah bangsa Khitan. Hal tersebut tentunya menandakan bila aib dari Fang sudah tersebar ke seluruh penjuru kota. Scene kemudian berpindah di mana Fang pergi ke tempat gurunya. Setibanya di sana, ia menemui sang guru dan menanyakan kebenaran tentang dari mana asalnya. Namun sayangnya, gurunya yang sudah sakit berat telah meninggal duluan. Fang pun menyadari bila saat ini dia sedang dalam masalah. Tanpa berlama-lama, Fang langsung melarikan diri. Namun saat berada di atap, ia melihat ada seorang pencuri yang mencoba mengambil kitab suci dari perguruan Shaolin. Merasa curiga, ia pun menghampirinya.
Saat Fang berhasil menangkap si pencuri, para anggota Shaolin pun datang. Di sana sempat terjadi pengecrotan yang membuat pencuri tersebut terlempar dan kedok aslinya terbongkar. Ternyata ia adalah seorang gadis cantik yang membagongkan bernama Vivi, wanita yang diutus oleh Jajang untuk mencuri kitab di kuil Shaolin. Karena terpesona dengan kecantikan Vivi serta keadaannya sudah terluka parah, Feng kemudian memutuskan untuk membawanya kabur. Setelah berhasil kabur, malam itu Feng mencoba menyembuhkan Vivi dengan menggunakan tenaga dalamnya. Hal tersebut cukup efektif karena Vivi yang semula jatuh pingsan bisa kembali sadarkan diri, dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pelarian mereka. Tapi tak disangka, ternyata luka yang dialami Vivi sangat parah, sehingga Feng memutuskan untuk bertanggung jawab, dan dirinya pun pergi mengambilkan Vivi baju dan bakpao untuk ia makan. Saat mereka melakukan perjalanan, keadaan Vivi makin memburuk. Melihat hal tersebut, Feng terlihat sudah tak mampu lagi mengobati Vivi dengan tenaga dalamnya. Saat mereka sedang beristirahat sambil ditemani oleh api unggun, Vivi menceritakan siapa dirinya sebenarnya, serta alasannya ingin mencuri kitab jurus rahasia dari kuil. Yang mana menurut Vivi, bila ia berhasil mengambil serta menyerahkan kitab tersebut kepada Jajang, maka Jajang akan menceritakan siapa ayah kandungnya. Karena sejak kecil ia belum pernah bertemu dengan orang tua kandungnya. Sedang asyik ngobrol, tiba-tiba keadaan Vivi makin memburuk. Karena prihatin dengan cerita serta keadaan wanita cantik yang membagongkan itu, Fang kemudian memutuskan untuk membawa Vivi ke tempat tabib suci. Dan bila ia sembuh nanti, maka Fang akan menemaninya mencari di mana keberadaan kedua orang tua kandungnya. Di malam hari, Fang dan Vivi kembali ngobrol. Tapi kali ini obrolan para orang dewasa itu makin mesra dan personal. Saat itu, Fang menanyakan tentang dirinya kepada Vivi, karena saat ini ia sedang bingung apakah ia adalah orang yang baik atau jahat. Vivi kemudian menjawab bila Fang sebenarnya adalah orang yang sangat baik, dan dia tak percaya bahwa Fang melakukan pembunuhan terhadap kakak tertuanya. Mendengarkan itu, Fang mulai jatuh hati kepada Vivi karena ia adalah satu-satunya orang yang mempercayainya. Di tengah obrolan kedua orang dewasa itu, tiba-tiba penyakit Vivi kembali kambuh. Fang kemudian memutuskan untuk membawa Vivi ke tabib suci. Tapi sayangnya di tempat tersebut ternyata sedang dijadikan sebagai tempat berkumpulnya seluruh anggota sekte. Salah satu penjaga kemudian melihat kedatangan Fang dan mengabarkannya kepada para pendekar. Mendengarkan hal itu, mereka pun langsung menyiapkan semua peralatan tempur untuk menghabisi Fang. Di sana juga ada Tuki dan Adis yang masih ingin membalaskan dendam kepada Fang. Tapi karena Fang datang dengan damai dan meminta bantuannya tabib suci, terjadilah kesepakatan antara tabib dan Fang, di mana sang tabib akan mengobati Vivi asalkan Fang harus mengakhiri hidupnya. Fang yang sudah terlanjur cinta kepada Vivi kemudian mengiyakan permintaan tersebut. Namun sebelum mengakhiri hidupnya, Fang meminta melakukan ritual terlebih dahulu di mana ia harus minum arak dengan semua orang terdekatnya. Semua orang terdekat Fang pun terlihat sudah minum bersamanya sebagai bentuk penghormatan terakhir mereka kepada Fang. Namun sayangnya ritual tersebut dirusak oleh pendekar songong yang SKSD dengan Fang. Kelakuannya membuat Fang emosi dan langsung menghajarnya. Melihat tindakan tersebut, para pendekar di sana langsung menyerang Fang dan terjadilah pengecrotan antara Fang versus everybody. Fang yang menyadari bila tindakannya kali ini telah menghilangkan identitasnya sebagai pahlawan, tanpa ampun dirinya langsung menghabisi semua anggota sekte. Melihat Fang yang sedang mengamuk, Adis kemudian berniat untuk menghabisi Vivi. Untungnya Vivi berhasil diselamatkan oleh tabib suci yang sudah terlanjur berjanji untuk menyembuhkan penyakitnya serta akan menjaga Vivi. Dalam pengecrotan tersebut, Fang terlihat sudah kehabisan tenaga akibat luka yang dialaminya. Tiba-tiba ia pun diculik oleh orang misterius. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Vivi yang sudah pulih setelah dirawat oleh tabib suci. Meski begitu, dirinya tak diperkenankan untuk meninggalkan tempat tabib. Sedangkan di tempat lain, diperlihatkan Fang sudah sembuh setelah diobati oleh orang misterius. Saat berbincang dengannya, orang misterius itu kemudian mengatakan bila orang tua dari Fang merupakan orang yang baik. Dan saat Fang ingin menanyakan kejelasan tentang kedua orang tua kandungnya, orang misterius itu pun langsung cus kabur.
Sementara itu, di tempat lain juga terlihat Vivi yang sudah kangen Kusumat dan merindukan kehangatan dari Fang. Dirinya pun memutuskan untuk kabur menggunakan jurus penyamarannya yang sakti mandraguna. Akibat penyamaran tersebut, semua prajurit penjaga tabib suci berhasil dikelabui. Tapi tanpa diduga, ternyata tabib suci mengetahui taktik Vivi. Untuk menjaga pelariannya agar tidak bocor kemana-mana, Vivi langsung berubah menjadi seorang gadis yang tak tahu berterima kasih dengan cara menghabisi sang tabib yang telah menolongnya sekaligus membakar kuil tersebut untuk menghilangkan jejak. Keesokan harinya, Feng datang ke tempat tabib suci, tapi ia hanya menemukan puing-puing kenangan di sana. Tiba-tiba datanglah Jajang yang bermaksud untuk membujuk Fang agar mau berjuang bersamanya. Tapi tawaran tersebut ditolak oleh Fang, dan Fang memutuskan untuk pergi meninggalkan Jajang. Di tengah perjalanan, Fang bertemu dengan para tentara yang sedang membawa orang-orang Kismin untuk dijadikan sebagai budak. Melihat hal tersebut, jiwa kepahlawanan Fang meronta-ronta, sehingga ia pun memutuskan untuk menghabisi seluruh pasukan dan membebaskan orang-orang Kismin yang mereka sandra. Ternyata di sana juga ada Jajang, namun ia memutuskan untuk kabur. Sedangkan Fang yang sudah berhasil membebaskan para orang-orang Kismin itu memutuskan untuk kembali ke suatu tempat. Setelah tiba dan sedikit bernostalgia di tempat itu, ternyata Vivi juga datang ke tempat tersebut dan mereka pun melakukan pergesekan dengan dada alias berpelukan kayak Teletubbies. Fang yang sudah mulai jatuh hati kemudian memberitahukan Vivi bahwa ia akan membantunya menemukan kedua orang tua kandungnya. Setelah itu mereka akan hidup damai di dunia lain. Mereka pun menyusun strategi untuk menjebak Tuki dan Adis yang merupakan dalang sehingga Fang dituduh sebagai pembunuh kakak tertuanya. Mereka pun mulai menjalankan misi di mana Vivi menyamar sebagai Adis untuk menjebak Tuki. Saat bertemu dengan Tuki, terjadilah perbincangan antara Vivi dan dia. Vivi mencoba menggali informasi dengan mengatakan bila rencana mereka untuk memfitnah Fang berhasil. Ternyata sebenarnya Tuki sudah mengetahui rencana penjebakan tersebut, sehingga ia menjawab pertanyaan dari Vivi yang sedang menyamar dengan menyatakan bila ia hanyalah antek-antek dari calon pemimpin sekte mereka yang bernama Bima. Ternyata pembicaraan tersebut didengar oleh Fang yang menyamar menjadi sopir kuda. Hal tersebut membuat Fang menjadi salah faham dan malah terjebak dengan taktik dari Tuki, karena sebenarnya Bima bukanlah orang yang membunuh kakak tertua mereka. Pelaku sebenarnya adalah sang istri kakak tertua yakni Adis. Alasan Adis tega menghabisi sang suami katanya karena ia seringkali mengalami KDRT. Padahal sebenarnya alasan kuat dari Adis karena ia telah memiliki hubungan gelap dengan Tuki. Bahkan mereka berdua seringkali mencari tempat yang aman dan nyaman untuk melakukan pergelutan yang bisa mengeluarkan cairan putih alias sering bermantap-mantap. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Fang dan Vivi naik sebuah perahu kecil. Saat itu mereka akan segera tiba di kediamannya Bima. Di sana diperlihatkan Bima sedang adu bacot dengan sang istri karena ia ketahuan seringkali jajan sama ciwai-ciwai cantik di luar rumah. Di sana juga diperlihatkan anak perempuan Bima bernama Lin yang sudah tersulut emosi dan berniat untuk menghabisi ayahnya dengan serangan jarum beracun. Untungnya Fang tiba tepat waktu serta langsung melemparkan bambu saktinya sehingga Bima tak jadi metong. Mengetahui bila tindakan Fang itu adalah untuk menolongnya, Bima kemudian mengundang Fang untuk menginap di rumahnya. Fang yang datang dengan niat untuk menghabisi Bima kemudian mengiyakan ajakan tersebut karena ia menganggap hal itu adalah kesempatan emas baginya untuk menghabisi orang yang telah memfitnahnya. Scene kemudian berpindah di mana di dalam rumah adu bacot antara Bima dan sang istri kembali terjadi. Namun di balik pintu ternyata ada Vivi yang sedang menguping pembicaraan mereka. Istri Bima yang keasikan ngomel-ngomel kemudian keceplosan dengan mengatakan bila dulu dirinya pernah melantarkan anak perempuan Bima agar Bima akan dianggap sebagai seorang ayah yang tak bertanggung jawab. Hal tersebut lantas membuat Vivi tersadar bahwa ternyata ialah anak yang ditelantarkan oleh Bima dan istrinya. Pemikiran Vivi begitu karena ia melihat liontin yang ia pakai sama dengan apa yang digunakan oleh Lin yang ia pungut. Tapi karena belum siap untuk mengatakannya, ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kedua orang tua kandungnya. Vivi kemudian menemui Fang dan bertingkah romantis karena sebenarnya orang yang akan dihabisi oleh calon suaminya itu adalah ayah kandungnya.
Dalam perbincangan pasangan dewasa itu, Vivi mengatakan bila ia sangat mencintai Fang karena ia sudah merawatnya saat sakit dan menemaninya untuk mencari kebenaran siapa orang tua kandungnya. Fang kemudian kembali mengingatkan Vivi bahwa kehidupan indah yang mereka impikan akan segera terwujud setelah ia menghabisi Bima. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan Feng pergi ke rumah Bima untuk menghabisinya. Tapi sayangnya di sana Fang tidak mendapati Bima dimanapun. Dirinya hanya bertemu dengan para biksu yang mengatakan bahwa auranya memancarkan niat balas dendam yang akan menghancurkan hidupnya sendiri. Ceramah singkat dari para biksu itu pun tak dipedulikan oleh Fang yang sudah tersulut emosi. Fang kemudian memutuskan untuk kembali ke perahunya. Tetapi alangkah terkejutnya dia menemukan Bima sedang duduk menunggunya di sana. Karena sudah terhasut amarah, Fang pun langsung mengutarakan semua kebenciannya kepada Bima dan langsung mengeluarkan pukulan 18 telapak naganya. Dan ternyata orang yang ia serang sebenarnya adalah Vivi yang sedang menyamar. Akibat serangan tersebut, Vivi pun metong. Setelah membawa pulang mayat Vivi pada kedua orang tua kandungnya, Bima kemudian menceritakan kepada Feng kebenaran dari apa yang ia ketahui, di mana Tuki dan Adis yang bekerja sama dengan Jajang berniat untuk memanfaatkan Fang agar ia membunuh Bima. Dalam perbincangan mereka, Bima bahkan mengatakan bila dirinya tidak pernah membuat surat yang berisikan sebuah kesaksian akan kematian kakak tertua mereka. Mendengarkan hal tersebut, Fang langsung bergegas pergi ke tempat Tuki berada. Setelah bertemu dengan Tuki, terjadilah perdebatan antara keduanya. Pada kesempatan itu, Fang pun mengutarakan semua kemarahannya kepada Tuki. Di sana juga ternyata ada Lin yang menghajar Adis hingga terpental ke tempat Tuki dan Fang yang sedang adu bacot. Lin kemudian mengancam akan membunuh Adis. Disitulah Adis mengutarakan yang sebenarnya, bila ialah orang yang menghabisi kakak tertua mereka. Mendengarkan hal tersebut, Lin kemudian langsung merusak wajah cantik Adis dengan menaburi kapur ajaib. Seketika wajah cantik Adis berubah menjadi rusak. Bahkan Tuki yang sebelumnya sangat mencintainya tak lagi mau didekati. Saat Tuki menendang Adis, Fang pun langsung menendang balik hingga membuatnya terpental. Dan ternyata di luar sudah ada Jajang bersama dengan pasukinnya. Tuki yang melihat itu mengira bahwa Jajang akan membantunya, tapi dirinya malah dihabisi dengan sadis. Bahkan anak panah dari pasukinnya Jajang juga membuat Adis tewas. Untungnya, Fang berhasil lolos dari serangan tersebut dan langsung mengamuk. Di tempat lain diperlihatkan Lin sedang melakukan pengecerotan dengan para pasukan Jajang. Lin yang sudah terpojok kemudian dibantu oleh Fang. Lin kemudian memberikan hadiah kepada Fang berupa pedang legendaris milik Bima yang sudah terkenal telah membantai ribuan orang. Dan terjadilah pengecerotan Fang versus everybody. Dengan menggunakan senjata legendaris Bima, Fang menjadi sangat brutal dan berhasil mengalahkan semua prajurit Jajang. Setelah itu, para penonton yang budiman akan disajikan dengan pengecerotan hidup atau mati antara Jajang versus Fang. Dalam pengecerotan tersebut, Fang diajak oleh Jajang ke sebuah tempat di mana semua mantan sekte pengemisnya dibunuh oleh Jajang dan pasukinya. Fang yang marah kemudian langsung menyerang Jajang dengan menggunakan jurus 18 telapak naga miliknya. Dan tak disangka, ternyata Jajang memiliki jurus yang lebih sakti mandraguna yang membuat Fang sekarat. Tetapi saat sekarat, Fang mendengarkan bisikan dari para makhluk halus, alias semua orang yang mendukungnya. Hal tersebut membuat Fang berhasil bangkit kembali, serta membuka jurus terakhirnya yang bisa membuat Jajang tak bergerak dan langsung menghabisinya. Usai menghabisi Jajang, Fang memutuskan untuk meninggalkan semua prajurit serta pengemis yang saat itu datang memintanya agar berperang demi mereka lagi. Di akhir cerita, Fang sudah hidup damai ditemani dengan kuburan Vivi yang ia makamkan di tempat yang damai itu. Bahkan para penonton yang budiman juga diperlihatkan imajinasi bila Fang dan Vivi sudah hidup bahagia sambil menggiring domba. Dan film pun tamat. Jadi itulah review film berjudul Aksi Mantap-Mantap, maksudnya Sakra, yang dirilis pada tahun 2023. Semoga kalian semua terhibur ya gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.